Ini harus serius dengan orang tua, sebab kehancuran hidup kita karena keberkahan dicabut dengan orang tua. Dan tidak ada kata terlambat, wahai anda yang paling durhaka sekalipun. Hari ini waktunya berdamai dengan ibunda ayah anda. Jangan sombong, sudah selesaikan hari ini, aku akan kembali, akan aku selesaikan urusanku dengan ibuku. Tidak, aku tidak boleh seperti itu terus. Di akhirat lebih serem lagi, hukuman di neraka lebih serem lagi. Belum lagi di dunia akan dihancurkan, di dunia akan dihukum oleh Allah. Suatu ketika salah satu sahabat Nabi begitu luar biasanya. Jadi ibundanya itu minta air minum. Cuman waktu dulu kan tidak punya dispenser di rumah. Air pun harus ngambil tempat yang jauh. Ibunya minta, nak tolong ambilin aku minum. Iya ayah, iya umi. Diambilin minum. Rumahnya agak jauh. Balik, ibunya tidur. Karena ibunya tidur, dia tidak tega membangunkan. Mau ditinggal takut ibunya bangun. Dia nunggu di depannya sampai pagi. Bayangkan sampai derajat semacam itu. Takut ditinggal terus itu, ibunya tidak tahu, nunggu anaknya. Itu adalah tingkat berbakti. Dan apa yang bisa menghantarkan seperti itu? Hatinya. Dan ingat, berbakti pada orang tua bukan basa-basi ya. Tuluskan hati. Basa-basi gak berguna. Ada basa-basi sama ibunya baik, santun, mijut tuh, ngeladeni semuanya. Ibunya sakit, dia bersihkan, mandikan dan sebagainya. Wah, kayaknya anak berbakti. Cuman ternyata diam-diam dia ingin membalik nama sertifikat toko yang ada di jalan sana. Masya Allah. Diam-diam minta. Hati busuk. Kayaknya berbakti. Cuman pengen ibunya agar tanda tangan sertifikat. Tidak begitu. Berbakti karena Allah, bukan karena pamrih. Berbakti pada orang tua karena Allah. Bukan karena ingin itu semuanya. Ini harus kita hadirkan makna bakti itu seperti apa. Jangan sampai bakti yang basa-basi, nggak berguna, nggak laku. Bakti yang serius dari hati tanpa pamrih. Ibunda kita sudah teramat banyak berbuat baik untuk kita. Mari kita merenung yang serius. Suatu ketika ada pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang alim besar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, mujtahid zaman itu, imam terbesarnya waktu itu, lagi tawaf, kemudian sa'i begitu. Melihat seorang anak muda yang menggendong ibundanya untuk tawaf, kemudian sa'i. Karena waktu zaman itu, zaman sahabat Nabi, orang tawaf masih kelihatan, jumlah jamaahnya masih kelihatan kalau umrah dan haji. Bukan seperti hari ini nggak kelihatan, full sekarang. Semoga Allah mudahkan kita untuk umrah dan haji. Oh sekarang padat ini, sekarang sa'i saja kayak berdesak-desaan, Masya Allah. Setelah sang anak muda itu selesai menggendong ibundanya untuk tawaf dan sa'i, diturunkan ibundanya, diduduk di tempat yang enak, diambilkan air zam-zam. Setelah itu minta izin umi, saya mau ngadep kepada Abdullah bin Umar. Imam, iya nak. Cerita, Imam Abdullah bin Umar, iya. Apakah anda melihat anak muda yang menggendong? Iya, itu saya. Hebat. Kenapa kamu seperti itu, sampai seperti itu? Imam, saya tahu ibuku sangat baik. Sangat baik ibuku. Dan aku berjanji akan membalas budi baik ibuku kepadaku. Dan aku berjanji apapun yang ibu inginkan akan aku turuti. Aku ingin berbuat baik. Dan ibuku menginginkan untuk umrah. Untuk ihram seperti ini. Dan aku gendong, ini merah, luka. Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku? Sayyidina Umar ditanya seperti, Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya seperti itu, jawab nggak pakai mikir, tidak. Kau tidak akan mampu membalas jasa baik ibundamu. Ketahuilah, seorang ibunda di saat melahirkan seorang anak, taruhannya adalah nyawa. Tapi kau menggendong anak tidak pernah pakai taruhan nyawa. Kemudian lihat seorang ibunda setelah melahirkan anak dengan susah payah yang taruhannya nyawa. Kemudian setelah itu seorang ibunda menimang anak, menggendong anak. Apa yang ada di pikiran dan hatinya setelah melihat menggendong anak yang merah itu, berkata,
Kapan kau segera besar nak? Kapan kau buka mata nak? Kapan kau bisa tengkurap nak? Kapan kau bisa merangkak nak? Kapan kau bisa berdiri dan mulai berjalan? Selalu, kapan kau bisa, selalu seorang tua di saat menggendong anaknya, seorang ibu harapannya adalah perkembangan. Kapan menjadi gede? Kapan? Itulah seorang ibu di saat menggendong sang anak. Tapi ingat wahai anak muda, banyak seorang anak di saat menggendong ibundanya yang sakit, yang ada di hatinya, kapan ibuku meninggal? Tanpa disadari omongan itu. Ini harus serius dengan orang tua. Sebab kehancuran hidup kita karena keberkahan dicabut dengan orang tua. Dan tidak ada kata terlambat, wahai Anda yang paling durhaka sekalipun. Hari ini waktunya berdamai dengan ibunda ayah Anda. Jangan sombong, sudah selesaikan hari ini, aku akan kembali, akan aku selesaikan urusanku dengan ibuku. Tidak, aku tidak boleh seperti terus. Di akhirat lebih serem lagi, hukuman di neraka lebih serem lagi. Belum lagi di dunia akan dihancurkan. Di dunia akan dihukum oleh Allah. Dan berbakti itu yang serius dengan hati, bukan basa-basi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.